Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan atau komentar tentang seminar hari ini, tentang seminar kebangsaan berkenaan dengan validasi nasab baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya mendengarkan paparan para ahli, khususnya berkenaan dengan validasi nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikemukakan oleh salah satu ulama kita, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, secara gamblang, dan saya sudah berulang-ulang juga mendengarnya. Saya kira ini adalah hal yang bagus dan tidak perlu dikhawatirkan oleh berbagai pihak, termasuk para alim, para ulama, para asatidz. Karena bukan ingin menyalahkan daripada ulamanya, tetapi mendudukkan posisi nasab yang sebenarnya. Apalagi sebelum Kiai Imaduddin disampaikan paparan oleh Profesor Anhar Genggong, seorang ahli sejarah. Dengan sangat objektif keilmuannya, beliau menyampaikan bahwa kajian sejarah itu kajian yang terbuka. Dan saya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin, bahwa ini kajian ilmiah dan perlu evidence science. Dan secara evidence science itu bisa dibuktikan bahwa Pak Alawi tidak terbukti berjurusan atau bernasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada sebagian di antara kita, para mubaligh, yang menyatakan bahwa selesaikan saja perdebatan ini karena perdebatan ini tidak penting, yang paling penting soal nasab, itu adalah soal nasib. Tetapi bagi saya, karena nasab itu adalah bagian dari agama yang seharusnya kita tempatkan secara ilmiah dan juga tegak lurus tentunya dengan nasib kita ke depan, keberagamaan kita terutama. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat kembali mereinterpretasikan makna Habib, karena di dunia Islam, di beberapa negara Islam, istilah Habib itu tidak terdapat di sana. Jangankan di dunia Islam, tadi Profesor Anhar pun mengatakan di Sulawesi Selatan tidak ada istilah Habib. Bahkan di Jawa Timur tidak begitu familiar tentang Habib, kecuali di masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, reinterpretasi. Kita bukan tidak mau menghormati orang. Yang muda tentu menghormati yang tua, apalagi orang yang berilmu. Dan alim itu bukan karena nasab, tapi karena belajar. Al-ilmu bit-ta'alum. Dan menghormati orang alim itulah sebuah kebaikan, bukan karena keturunannya. Semoga ini menjadi pencerahan, khususnya ada dimanapun, bukan karena doktrin-doktrin yang tidak jelas dan tidak ilmiah, tetapi kita jelas menghormati orang-orang yang berilmu, karena Allah memerintahkan, dan pasti diangkat derajatnya karena keilmuannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu a'lam. Shadaqallahul azim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah hadir dari acara seminar nasional kebangsaan yang telah dilaksanakan oleh Padasuka dari Padepokan
Sunan Kalijaga, pimpinan dari Kiai Sarif Rahmat. Dan di sini kita dijelaskan dan diberikan sebuah terang benderang sebenarnya baik ini secara ilmiah, dan ini menjadikan kewajiban buat kita yang kadang kita perlu juga untuk meneliti sebuah sejarah tentang sebuah nasab yang saat ini banyak dari beberapa kelompok, terutama kelompok habaib yang mengaku-ngaku terhadap keturunan daripada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya jelas latar belakang dari Kiai Imaduddin sendiri, Kiai Imaduddin Utsman, ketika beliau meneliti terhadap penelitian genealogi secara dividen empiris, ini karena banyaknya para oknum-oknum habaib yang mengeksploitasi atau mengkapitalisasi dari keturunannya itu sendiri, dan ini benar-benar sangat merugikan bukan hanya pada golongan habaib itu sendiri, tapi juga merugikan pada golongan umat Islam yang lebih luas, karena banyak yang mengkapitalisasi oknum habaib mencari sebuah keuntungan dengan label-label habaib. Lebih lagi pada persoalan habib-habib yang menurut saya secara pribadi banyak ucapan-ucapan yang sangat menyinggung, ucapan-ucapan yang sangat tidak memberikan suri tauladan yang baik terhadap masyarakat Islam pada umumnya, dengan perkataan-perkataan yang kasar, dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang ini tidak memberikan sebuah ciri bahwa beliau adalah bukan keturunan habaib. Ini menjadi yang satu latar belakang masalah, yang pada sebenarnya tentang masalah nasab ini sudah dibahas sejak dari tahun sudah lama lah, artinya sudah lama, di tahun 70-an sudah dibahas, tapi tidak dieksplor dan tidak diangkat karena tidak banyaknya para keturunan habaib yang itu mengkapitalisasi atau mencari keuntungan dari label keturunan Rasulullah. Tapi pada kondisi saat yang sekarang, yang begitu sedikit banyak yang melabelisasi habaib dengan meraup sebuah keuntungan atau mengkapitalisasi dari keturunan, disitulah yang menjadi perhatian buat kita sebagai umat muslim khususnya, untuk bisa lagi menelaah yang sebenarnya benar nggak sih keturunan Nabi atau tidak. Yang itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Pada prinsipnya persoalan manusia di hadapan Allah itu kan tergantung semua daripada amal dan takwanya. Innallaha akramakum indallahi atqakum. Jelas. Jadi siapapun keturunannya, baik itu dia mau keturunan Rasulullah, mau itu dia keturunan para sunan, itu tidak lain adalah nilai takwa. Tapi ketika keturunan-keturunan yang besar ini dijadikan sebagai bahan keuntungan atau mengkapitalisasi, ini yang menjadi berbahaya. Mungkin itu dari saya. Tapi persoalannya, kelompok habaib yang sekarang ini ada beberapa dengan legalitasnya dengan Rabithah Islamiyah atau Rabithah Kehabiban yang saat ini juga ini menjadi bahan perenungan dan bahan penelaahan bagi kita. Ramenya Habib-Habib sekarang di kelompok Habib pun banyak yang mengaku-ngaku Habib palsu lah, ada Habib yang benar lah. Nah, sesungguhnya orang yang mengaku keturunan itu sendiri belum tentu. Rasulullah sendiri melarang di dalam satu hadis riwayatnya, hadis riwayat Tabrani, siapa saja yang menganggap dan mengaku keturunan Nabi maka akan mati dalam keadaan kondisi yang kafir. Dan kita juga dilarang untuk mengaku siapa keturunan kita yang sebagaimana. Yang terpenting buat kita, bagaimana kita hidup bisa memberikan sebuah manfaat dan ilmu yang paling terbanyak sebagai seorang yang alim. Mungkin dari itu saya mohon maaf. Terima kasih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mendukung pelurusan sejarah. Saya mendukung pelurusan sejarah tentang terhadap nasib, baik itu habaib yang gadungan atau habib yang sesuai. Menurut saya ilmu dan ketakwaan itu yang menjadi penting buat saya.